Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Marisa Jaya Kusumawati, biasa dipanggil Marisa, dengan NIM 26050123140105 dari kelas Oceanografi C. Di sini saya ingin menjelaskan dari langkah-langkah untuk membuat lintasan partikel yang telah diajarkan oleh asisten. Yang pertama kita buka terlebih dahulu Excel-nya. Setelah itu dari data pertama, data satu plus NIM, data 2 data 2 plus NIM, data 3 data 3 ditambah NIM, itu kita kopas aja dari yang sheet yang sebelumnya, yaitu teori Airy. Kita cari terlebih data satu, itu oke. Ini kita kopas sampai sini, copy, paste value. Bisa. Jadi, apa yang salah? 10. Oh, row, T, T. Ini enggak T. Dari data pertama kita konekin dulu HO, T kita. Yang T kita juga konekin lagi. Lalu yang L ini pakai data yang pertama, jadi pakai kedalaman yang 7 meter. Setelah itu D, G, G, G. Nah, itu kita isi. Oh, di sini kita isi dulu eh NIM-nya 0,0. Saya kita cari data. Kita ambil data kedua. Sama tes, nah itu kita L pakai yang kedalaman 735. Paste value. Setelah itu cari dikira. Dikira. So, dikira. Copy. Masukin ke sini. Paste value. Setelah itu kita sama dengan
nilai data, plus name, kita kunci, enter. Setelah itu kita derek ke bawah. Kita cari nilai data ketiga. Nilai HO sama T. Parcel value. Setelah itu, ini L-nya data ketiga pakai kedalaman yang 70. Parcel value, setelah itu kita nyari D, G, sama RO. Ini ya. D, G. Nah, setelah itu kita cari setengah itu ditambah ini, kita kunci, enter. Setelah itu kita derek ke bawah. Setelah semua data ini telah diselesaikan, kita masuk ke data selanjutnya, yaitu kita harus kita copy nilai D per L. Teori ID ini D per copy lintasan data value. Setelah itu masukin di sini. Kita cari nilai batas bawah dan batas atasnya. Tadi berarti ini ya. 14. Kalau berarti D per L yang atasnya tuh 01060. 01060. Setelah itu 0,1070. Nah, 0,1070. Ya kan 1070. Setelah itu kita isi nilai HO-nya. HO-nya tuh 0,9276. 0,9276. Setelah itu HO batas bawahnya 0,9282. 0,9282. Setelah itu kita cari nilainya. Langsung isi aja 0,928. 0,928 92808. 92808. Setelah itu kita nyari yang D per L-nya, data itu, data kedua. Kita copy. Masuk ke lintasan partikel. Itu kita copy yang sini. Batas atasnya, batas bawah, batas atasnya berapa?
batas itunya batas atasnya batas bawahnya 0,5280. 0,5280. Hmm. Setelah itu batas atasnya 0,5290. 0 detik, wait, 0,590. Eh, berapa ya? Bentar. 0,5290. 0,5290. Salah lagi. 0,5290. Setelah itu nilai HO kurangin biar sama. Nilai HO batas atasnya 0,9928. 0,9928. Terus batas atasnya 0,9929. 0,9929. Terus kita nilai hanya coba di copy. Hmm. Hmm. Oh, enggak ada. Berarti diisi langsung aja ya. 0,9281. 0,9281. Terus nih nilai hanya di data 2. Copy. Bentar. Itu kedalaman itu ya? Salah, salah, salah. Ini harusnya pakai data 2. Tadi salah copy malah data ketiga. Hmm, copy. Oh, setelah itu ini juga sama. D per L-nya perairan dalaman 70. D per L-nya itu 1000 atau 1. Jadi kan, oh, karena perairannya di data 1 ini D per L-nya mendapatkan nilai 1, jadi tidak bisa diinterpolasi. Jadi kita masukin aja 1, setelah itu ininya juga 1000. Setelah itu, bentar. Itu kita cari nilai data H di data ketiga, yaitu perairan 70, kita copy nilai H. Terus kita copy.
Kita masukkan ke Lastful. Setelah itu kita nyari nilai H di data satu. Jadi tinggal sama dengan ini kan H data satu. Terus sama dengan nilai data kedua sama dengan nilai data ketiga. Setelah itu kita nyari nilai L. Karena tadi di sini sudah di copy ulang, kita tinggal copy ulang saja. L data satu ini sama dengan L data 2 ini sama dengan L data 3 ini. Setelah itu kita nyari nilai K data satu sama K data 2. K data satu. K ini. Oh, setelah itu kita nyari copy paste nilai K di data yang pertama. Nah, yang ini. Ini tuh data satu tuh. Itu 35. Ini. Copy dua-duanya. Setelah itu kita masuk ke lintasan artikel lagi. Kita copy ke sini. Oh. hmm, Oh, salah. Benar. Kita copy. Oh, kita ulang lagi. Hmm, kita copy. 0139 itu ke sini. Oh, nggak bisa ya. Harus masukin satu-satu. Ya udah, copy. Ini copy lagi. Masuk ke lintasan partikel. Hmm, Setelah itu K di data 2. Ini di ke dalam 35. Salah satu copy. Terus K2. Bentar. Copy. Masuk ke itu. Masih ada data ketiga juga. Copy. Terus masuk lagi. Sampai belum ke itu. Kontrol. Kontrol C. Kontrol V. Wait. Hmm. Berapa?
K2, K theta 2. Terus copy, lalu uh, P, nilai P, nilai P itu mana? Oh, nilai P itu ini. Eh, lalu kita copy nilai P dari data pertama saja. Hmm, oke. Kalau yang dua pakai ini copy masuk ke sini. Oh, T itu pakai nilai data pertama aja. Copy masuk ke sini. Terus nilai D-nya tuh juga pakai data pertama. Copy terus ke sini. Hmm, hmm. Paste value, setelah itu sigmanya juga pakai nilai data pertama. Net, you net, 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 net. Ini sigma kedua juga di copy. Hmm, hmm, hmm. Lalu karena di sini kita D1 udah copy paste, di sini D2 udah muncul nilainya dari F7 atau dari data yang di sini dan D3-nya juga sama. Setelah setelah data di lintasan partikel sudah selesai, kita bisa buka di sheet setelahnya yaitu L atau kurung buka T sama dengan 7. Setelah itu yang di bagian sini kita harus isi terlebih dahulu dari copy paste dari lintasan partikel. Yang pertama kita cari nilai H dulu. Hmm, bisa di connection aja. Kemudian enter L, L1 ya. Hmm, ini setelah itu cut data 1. Hmm, bisa 013 043 yaitu ini. Oh, yang satu bukan yang ini. Ini geser aja dulu. Nah, itu ini. Nika juga data. Connection sama dengan terus mau di connection sama yang ini. Setelah itu kita nyalain nilai per-nya. Sini sama dengan connection
74833. Oh, setelah itu apa nyari? Nyari nilai T. Nah, dengan nilai T-nya ini. Terus nilai kedalaman satu. Ya, ini. Saya itu nilai sigma. Ini sama dengan nilai sigmanya. Hmm. Setelah semua copy paste, kita masuk ke nilai X. Nilai X kita isi 0 aja, terus kita drag ke bawah. Bentar. Terus ini juga 0 kita nilai drag ke bawah. Setelah itu kita untuk kedalaman untuk Z sama dengan 0D itu rumusnya sama dengan 0 dikali terus di sini ada minus 1 kita kunci dikali periode. Lalu kita kunci juga. Bentar. Hmm. Setelah itu kita klik enter. Kita drag lagi. Setelah itu di sini kita juga sama dengan di Z sama dengan 0,2. Jadi kita pakainya 0,2 dikali nilai minus 1. Kita kunci dikali nilai periode. Kita kunci juga. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita drag lagi ke bawah. Setelah itu kita cari nilai T di Z sama dengan 0D. Rumusnya sama dengan kurung buka A5 dibagi 60 kurung tutup dikali nilai T. Setelah itu kita kunci. Kunci. Setelah itu kita enter. Kita bisa drag ke bawah. Yang sini juga sama aja, sama dengan nilai ini. Kurung kurung buka nilai ini terus dibagi 60 kurung tutup dikali nilai T kita kunci kita drag ke bawah juga lalu kita cari nilai epsilon. Rumusnya sama dengan oh enggak, di nilai pertama ini kita cuma masukin nilai 0 terus baru yang ke tabel kedua kita kasih rumusnya sama dengan kurung buka AC5 kita kunci bagi 2 kurung tutup kali kurung buka 2 kali cos H. Setelah itu kurung buka 1 enggak. Cos H terus oke, kita lanjutin ini setelah itu kita kurung buka AC7 kita kunci juga terus dikali kurung buka AC10 kita kunci juga ditambah
C6. Terus tutup kurung 3 kali. Tuh. Lalu dibagi, kurung buka, sin, sin H, kurung buka, AC7, kita kunci lagi, terus dikali AC10, kita kunci lagi, kurung tutup 3 kali. Lalu dikali sin, kurung buka, bentar, radians, terus kurung buka 2 kali, AD7, kita kunci, dikali B6, terus kurung tutup, dikurangi, kurung buka, AD11, kita kunci, lalu dikali D6. Kurung tutup 3 kali. 1, 2, 3. Bentar, kita cek terlebih dahulu rumusnya agar tidak terjadi kesalahan. Terus AC7, 10, C, plus C6, kurung tutup 3 kali. AC7, AC, S, kan AC10, kurung tutup. Oh, ini sin H. Latihan, terus AC, wujud. Kayaknya ada yang salah. Kan sin, oh ini sin lagi, sin aja nggak usah pakai H. Sin dikali sin kurung buka radian AD7 kali B6 AD. Setelah itu kita klik enter. Terus lalu kita drag aja. Lalu kita mencari nilai yeta dengan rumus sama dengan kurung buka AC5, kita kunci, dibagi dulu. Benar. Bagi 2, kurung tutup, dikali, kurung buka 2 kali, sin H, terus AC, bentar, sin H, kurung buka, AC7, kita kunci, dikali, kurung buka, AC10, terus kita kunci lagi, ditambah AC5, kurung tutup 3 kali, 1, 2, 3. Lalu kita bagi, kurung buka, sin H, kurung buka, AC7, kita kunci lagi, dikali AC10, kita kunci lagi, kurung tutup 3 kali, 1, 2, 3, terus dikali cos, terus kurung buka radians, kurung buka 2 kali, terus AD7, kita kunci lagi, kita kunci lagi, lalu kita kali B5, kurung tutup, dikurangi, kurung buka, AD11, kita kunci, dikali B5. Kita kurung tutup 3 kali, 1, 2, 3.
Kita teliti terlebih dahulu. Multiplikasiin angka AC7 kali AC10. Bentar, udah dibekali. A, sin, sin H, AC7, cos 100. Dah, lalu kita derek aja ke bawah. Karena di sini itu kita hapus aja. Ini juga hapus. Ini juga hapus. Hmm. Setelah itu nilainya sama juga sama dengan yang di sini 0. Terus kita yang pakai kedua, kita copy aja lagi. Copy. Masukin ke yang ke tabel 2 kita itu bentar. Saya itu kita klik enter. Hmm, bentar deh. Setelah itu kita cari juga epsilon untuk Z sama dengan 0,2D. Rumusnya hampir sama, tapi cuma perbedaannya di bagian J6, I6, sama K6. Setelah itu kita bisa klik enter. Kita nanti derek ke bawah, lalu kita eh, cari rumusnya buat yang yeta. Kita copy aja, copy, klik enter, kita kasih ke sini. Mm-mm. Terus kita lihat dulu X-nya itu X0, jadi B, B-nya itu diganti I. Terus B5 lagi diganti I. Lalu yang C5, C5 kita ganti C5. Setelah itu apa? Oke, udah, klik enter. Kita derek ke bawah. Tapi di bagian sini dihapus aja agar nanti grafiknya tidak anomali. Aduh, bentar. Hmm, setelah untuk Z sama dengan 0D dan Z sama dengan 0,2D selesai, kita mengerjakan juga di bagian 0,4D dan 0,6D. Kita X-nya 0, kita hmm, kita derek ke bawah. 0, kita derek ke bawah. Lalu buat Z-nya kita copy aja. Masih sama aja. Oh, ya belum ke enter. Oh, oh ya, pergantiannya. Lalu Z kita kan copy. Tapi yang 0 ini kita bisa ganti dari nilai Z-nya. Jadi 0,4. Kita klik enter. Lalu kita derek ke bawah. Di sini juga sama dengan, aduh benar.
Kita copy. Di nilai 0 ini kita ganti 0,6. Lalu kita klik enter. Kita copy. Setelah itu kita cari nilai T. Sama dengan kurung, kurung buka. Berarti benar. Kalimat nomor satu. Ini jadi, aduh. A ini dibagi 60 kurung buka, kurung buka, kurung tutup dikali nilai T. Terus kita nilai T-nya kita kunci. Kita klik enter. Lalu kita derek ke bawah aja. Ini di copy aja. Perbedaannya di A6 jadi di sini. H. Terus, oke. Bentar, yang di sini tadi udah benar apa belum? H5. Oke, udah benar. Lalu kita cari nilai epsilon sama yeta-nya. Kita copy aja yang tadi di atas. Oh, iya, ini nilai pertamanya tuh 0. Nilai pertamanya itu 0. Setelah itu kita copy rumusnya saja. Copy. Berarti, oke. Cuma bedanya itu di A6. Ya, A6. A6. Oh, bedanya di B6, C6, sama D6. Tinggal nyesuaiin. Kita masukin rumusnya terlebih dahulu. D6 itu diganti 268. Setelah itu B6-nya jadi 68 juga ya. Setelah itu di C6-nya ini juga 68. Lalu kita bisa klik enter. Bentar, mau lihat. C6, B6, D6. Oke. Udah benar. Setelah itu kita klik itu. Lalu kita bisa copy rumusnya juga yang di epsilon Z sama dengan 0. Kita copy, kita klik enter terlebih dahulu agar nilainya tidak berubah. Kita paste. Terus yang berubah B6, B5 sama C5. B-nya 67. 67. Setelah 67. Ini juga 67. Bentar. Udah kita klik enter. Lalu kita scroll ke bawah. Ya. Lalu yang di epsilon ini kita benar. Kita copy dari rumusnya yang Z sama dengan 0,2. Agar nantinya cuma yang diubah angkanya saja
Kita klik enter, copy. Terus yang berubah tuh cuma apa bentar. I6, J6, oke, ke 6. Berarti K-nya itu 67, I6-nya juga I67, terus mana J6-nya juga 67. Bentar, eh, J-nya tuh, oh, salah-salah. 67. Setelah itu kita klik enter. Kita derek ke bawah. Lalu kita ke rumusan Yeta. Kita copy aja dari yang Y sama dengan itu. Copy, enter. Kita masukkan ke nilai Y sama dengan 0,6D. Kita paste. Bentar, yang beda itu di I sama J. J-nya itu 67. Terus I5-nya juga 67. Ini di sini juga 67. Udah semua. Klik enter. Terus kita tinggal derek aja ke bawah. Kita lihat dari tabel yang Y sama dengan 0D udah, yang Y sama dengan 0,2D juga udah, di 0,4 sama di 0,6 juga udah, di 0,8 dan D juga udah. Setelah itu kita bisa membuat grafiknya. Eh, Setelah penghitungan semua selesai, kita bisa membuat grafik lewat insert, insert, terus ke chart, terus ke apa ini, scatter with smooth line. Kita pilih ke select data, kita remove dulu, lalu kita klik add, kita namani Z sama dengan 0D, series X-nya itu epsilon, kita scroll lagi, series Z-nya itu Yeta. Lalu kita klik OK. Klik OK lagi. Ah, udah muncul grafik buat yang di Z sama dengan 0D. Setelah itu kita bisa buat lagi untuk yang lainnya. Kita remove semua. Kita klik add. Geser deh. Bentar. Ini cancel. Ini harus digeser. Kita select data. Remove. Lalu kita klik add. Z sama dengan 0,2D. Lalu series X-value-nya tuh epsilon kita drag. Series Z-nya itu Yeta. Setelah itu kita klik OK. Buat Z sama dengan 0,2D udah selesai. Lalu kita
buat lagi buat 0,4. Insert chart ke ini, lalu kita select data, add Z sama dengan 0,4D, 0,4D. Terus series X-nya epsilon, kita scroll, series Y-nya tuh Y. Lalu kita klik OK, klik OK. Buat grafik yang Z sama dengan 0,4D udah selesai. Lalu kita buat Z sama dengan 0,6D. Kita chart ini ke chart ke scatter width multiline. Mana? Oke, 0,6. Chart. Terus ke chart design. Select data. Kok iya 0,4 yang mau itu ini. Udah. Lalu kita ke insert lagi, ke chart. Terus kita pilih lagi sampai semuanya. Ini Z sama dengan 0, berapa benar? 0,6. Lalu di series X-nya itu epsilon ini, lalu di series Y-nya di zeta. Kita klik OK. Oke. Buat Z sama dengan 0,6D udah selesai. Kita bisa buat ke 0, Z sama dengan 0,8D sama Z sama dengan D. Kita ke insert lagi, ke chart ini, lalu select data, add Z sama dengan 0,8D. Ke series X-nya itu epsilon, namanya kita tarik sampai bawah. Lalu series Y-nya itu zeta. Scroll. Setelah itu kita klik OK. Klik OK. Buat grafik yang 0,8D udah jadi, kita bisa buat yang terakhir. Buat grafik yang terakhir itu kita select data, ke remove. Bentar deh. Ini menutupi untuk nanti aku nge-drag. Jadi geser aja. Setelah itu kita select data, kita remove, lalu kita pilih add, kita series namanya Z sama dengan D, kita series X-nya tarik dari epsilon dari 0 sampai bawah.
Lalu series Y-nya kita ganti Yeta. Lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Oh, benar. Oh, salah. Kita lihat dulu rumusnya. Hmm, itu bukan database. D. Lalu ini tuh B. Terus apa lagi benar? SACS. Oh, ini C-nya itu C. Oh, bukan, bukan. Kalau C itu berarti di sininya tuh G, F, I. I. Bukan, bukan I berarti. C. Bentar. C. Terus, terus yang di B5 tuh ini. B5 tuh berarti I. Lalu yang sini. Hmm, D itu berarti K. Nah, kita klik. Oke. Kita bisa klik ulang lagi. Kurang satu. Lalu kita coba buka insert lagi. Kita buka select data Z sama dengan D. Itu seri X-nya. Coba tarik. Lalu seri Y-nya itu yang Yeta. Oh, kita klik OK. Coba dilihat. Oh, kok tetap salah ya? Bentar, berarti ada yang rumus yang salah. SAC, cos itu AC, C. Hmm, AD itu ya 11. BT itu di Kak. Oh, udah bener kok rumusnya. Apa yang salah? Hmm, coba dilihat yang punya Yeta. Oh, C, hemat benar-benar. Hmm, 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 hmm. Bener kok. Bentar. Coba kita track ulang ya. Benar-benar. Sini track ulang. Oke, udah benar. Coba kita ulangi lagi buat grafik. Kita geser, kita ke select data, kita pilih add, Z sama dengan D,
series X-nya yang epsilon, series Y-nya yang Y. Kalau kita klik OK. Klik OK lagi. Gimana ya? Kok jadi hasilnya gini? Udah ini kita tinggal dulu aja. Buat nama grafiknya itu kita bisa klik grafik lintasan partikel. Grafik lintasan partikel. Terus kita enter nama name 260501231401 26050123140105 terus kelas C. Hmm. Yang lain bisa diubah terlebih dahulu. Ini juga sama tadi grafik lintasan partikel. Grafik lintasan partikel. Iya. Terus bentar ini typo partikel. Partikel terus nama Selawati 2605012314 kelas OCC. Grafik-grafik yang lain juga diberi nama grafik lintasan partikel, terus underscore, enter, nama, name, sama kelas. Setelah membuat grafik tadi, kita bisa membuat grafik gabungan antara Z sama dengan 0, Z sama dengan 0,2, Z sama dengan 0,4, Y sama dengan 0,8, Y,6, sama Z sama dengan D. Kita buka insert, kita ke chart, lalu kita ke select data, ini hapus dulu, kita masukin ke add, Z sama dengan 0D. Kita masukin series X-nya dulu dari epsilon, lalu Z-nya itu pakai nilai bantuan yang ini. Oke, cancel. Ini kasih produksi. Oh, ya hapus dulu aja deh. Hmm. Oh, benar. Itu pakainya. Oh, kita masukin ke select data. Ini remove. Masuk. Y sama dengan 0D. Lalu series X-nya itu yang epsilon. Lalu series Y-nya. Karena kalau Z sama dengan 0D buat tabel bantuan itu karena cuma kurang 0 nggak bisa, jadi kita pakai yang nilai zeta ini aja. Bukan pakai nilai zeta yang dari tabel bantuan.
Lalu kita klik OK, kita klik add lagi, Y sama dengan 0,2D ya. Lalu series X-nya pakai epsilon ini. Terus nilai Y-nya yang pakai tabel bantuan. Kalau kita klik OK, kita klik add lagi, Y sama dengan 0,4D. Kita klik epsilon buat yang series X-nya. Terus yang nilai Y-nya pakai tabel bantuan. Lalu kita klik OK. Lalu yang itu Y sama dengan 0,6. 0,6. Nanti kita ke series X-nya. Kalau ke series Y-nya pakai tabel bantuan. Series Y 0,6. Lalu kita klik OK. Lalu tambahin Y sama dengan 0,8D. Series X-nya ini. Kita scroll ke bawah. Terus nilai Y-nya pakai nilai bantuan. Nah, berarti dari sini. Kita klik OK. Karena di sini saya Y sama dengan D-nya masih salah di nilai bantuannya, kita klik OK terlebih dahulu. Setelah itu kita mau benerin yang ini. Ini M1 dikurangi 10. Kita klik add. Lalu bisa kita derek ke bawah. Oh, tabelnya mana? Ini kita buat nambahin Y sama dengan D. Y sama dengan D, lalu series X-nya. Ini. Pakai epsilon. Nilai Y-nya pakai nilai tabel bantuan. Kita klik OK. Klik OK. Oh, benar-benar. Oh, ini udah jadi buat grafik gabungannya. Kita bisa namai grafik gabungan. Terus nama basis name 501.
Gonong 05012315. Sip, sip. Lalu kita bisa. Kurang lebar ya. Kita kecilin. Oh, di sini udah selesai kita buat grafik gabungan. Setelah itu kita bisa masuk ke orbit buat orbit ya. Ganjangin. Setelah itu kita bisa ngelanjutin ke tabel orbit yang orbital atau Excel selanjutnya. Karena di sini aku dapat pembagian Y sama dengan negatif 16, kita bisa masukin dari LO-nya itu karena rumusnya 1,56 dikali T kuadrat, T besar atau periode, kita bisa dikali ini. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita bisa mencari nilai D per LO. Nilai D per LO itu dari nilai D terus dibagi nilai LO. Lalu kita klik enter. Setelah D per LO ini, kita bisa masukkan ke interpolasi yang sini. Kita cari batas atas sama batas bawah dari buku Tekpan. Di D per L-nya juga kita bisa cari eh, data batas atas sama data batas bawah. Setelah itu kita buat cari nilai tengahnya D per L. Pakai rumusnya H plus 3 sama dengan H3 ditambah kurung buka 2 kali G4 kurang G3 kurung tutup dibagi kurung buka G5 kurang G3 kurung tutup 2 kali dikali H5 kurang H3. Setelah itu kita klik enter aja. Lalu setelah itu nilai ini kita copy di bagian sini. Kita nyari nilai L atau panjangnya. Dari D per nah, ini ya. Dari nilai D bagi D per L. Setelah itu kita bisa masukin ke nilai cos. Nilai cos rumusnya kurung buka 2 dikali B9 dikali kurung buka B3 ditambah B6 kurung tutup 2 kali dibagi L5. Lalu kita klik enter. Kita bisa hmm, setelah itu kita masukin rumus buat yang sin. 2 dikali B9 dikali B3 dibagi E5. Lalu setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita nyari nilai cos. Decrease ini setelah itu sebelum ini kita bisa masuk ke nilai interpolasi. Dari nilai interpolasi kita bisa dari nilai tengahnya itu diambil dari cos yang ini, terus yang sinnya ini diambil dari nilai sin ini. Setelah itu kita bisa menentukan nilai batas dan bawah. Terus kita cari di buku Tekpan buat yang cos 2pi D bagi L sama sin 2pi D bagi L. Lalu setelah kita menemukan batas bawah dan batas atas, kita bisa mencari nilai tengahnya, yaitu dengan rumus ini. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita pilih ke nilai tengah buat interpolasi sin. Rumusnya ini, setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita bisa masuk ke cos 2pi D bagi L. Ini, oh iya. Cos 2pi D itu diambil dari nilai yang udah kita interpolasi ya. Sama yang di sin juga. Lalu setelah itu kita nyari nilai U. Dengan rumus kurung buka B9 dikali B4 dibagi B2 kurung tutup dikali kurung buka F12 dibagi F13 kurung tutup dikali cos kurung buka radians kurung buka
14 kurung tutup 2 kali. Lalu, setelah itu kita bisa masukin ke sin 1 itu buat yang cos, sin 2 buat yang sin ini. Lalu, di nilai sin ini kita masukkan nilai B sama dengan 11. Di nilai ini tuh kita tetap masukinnya sama ya teman-teman. Ini juga sama, ini juga sama. Lalu kita nyari nilai sin. Nilai sin itu didapatkan dari nilai J18. Sebelum eh, ambil ini, itu kita mulai interpolasi terlebih dahulu. Kita dapat, bentar, 13275 berarti dari sini ya. Setelah itu kita interpolasi, sin 2 itu buat yang sin ini. Eh, ini interpolasinya masih sama, tetap masih sama yang kayak interpolasi yang tadi. Setelah itu kita udah menemukan nilai sin 1 2 pi D bagi L, kita masukin aja kayak sama dengan copy dari nilai yang mau diambil. Setelah itu kita klik enter. Setelah semua kecepatan partikel pada posisi X dan T terisi, kita bisa mencari nilai V dengan rumus yang hampir sama kayak nilai rumusnya yang U. B9 dikali B4 dibagi B2 kurung tutup dikali K12 bagi K13 kurung tutup dikali sin kurung buka radian kurung buka K11 kurung tutup 2 kali. Setelah itu kita klik enter. Lalu kita mencari nilai percepatan partikel arah horizontal. Buat yang di sini itu nilainya masih sama kayak yang nilai sin sama nilai Kx sigma T. Lalu kita nyari dari nilai cos ini kita didapatkan dari hasil nilai F12. Setelah itu, karena ini udah terisi, kita mengisi sin H3. Itu. Kita didapatkan dari nilai yang ini. Lalu, yang ini 2pi kuadrat H dibagi T kuadrat itu dengan rumus 2 kurung buka 2 dikali kurung buka P9 kuadrat kurung tutup dikali P4 kurung tutup dibagi P2 kuadrat kurung tutup. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita hmm, klik yang percepatan partikel arah vertikal. Ya, yang ini masih sama yang K12. Lalu K12 bentar. K12 yang ini ya teman-teman. Lalu setelah itu karena ini nilainya masih sama yang kayak tadi, setelah itu yang sin KHD itu nilai dari P11. Ini kita enter. Lalu yang nilai ini kan udah kita cari ya dari nilai perumusan yang ini. Setelah itu kita bisa masuk ke kedua yaitu yang nol. Di sini eh, di sini itu nilai nol tuh buat kayak buat yang kx kurangi sigma t sin terus sin x sigma t terus di sini cos kx sigma t. Karena aku mendapatkan pembagian y-nya negatif 16, kita buat terlebih dahulu. Lalu nilai nilai yang sini tuh kita masih sama kayak yang nilai yang di depan ini. Jadi kita tinggal kopas aja. Misal kita klik. Terus nilai V per LO-nya kita masih sama. Ya, 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 ya. Copy, klik enter.
Lalu kita masuk ke yang ini. Bentar, kita klik paste. Lalu kita. Setelah itu yang ini kita masukin ke sini. Sama dengan nilai yang ini kita. Terus nilai batas atasnya tadi 0,4180. Itu batas bawah. Terus yang batas atas 0,4190. Lalu nilai T per L-nya tadi dapatnya, bentar, ini orbital partikel kita ubah aja sih. Ini kita konekin aja. Lalu ini atas-atasnya kita konek. Lalu ini rumusnya itu kita copy aja dari yang di sini. Copy, terus ini enter. Sini kita paste, dapat. Terus nilai ini tuh sama dengan dari nilai ini. Lalu kita klik enter. Buat nilai L tuh sama dengan nilai T dibagi nilai T per L. 7569 ya. Setelah semua itu kita bisa masuk ke kecepatan partikel pada posisi X dan T. Buat yang ini kita copy aja rumus-rumusnya biar nggak terlalu lama juga. Tadi itu yang cos ya. Kita klik paste, terus ke sin. Uh, wait, enggak ya. Kita copy ulang aja. Nih, yang sin ya. Kita copy. Udah. Setelah itu kita masukin tadi yang mana ini ya. Ini tuh masukin sama dengan cos. Terus yang ini masukin ini. Lalu kita cari nilai batas dan bawahnya. Kita koneksin aja sama yang di sini. Terus kita koneksin terlebih dahulu buat batas atas sama batas bawah yang buat kita interpolasi. Selanjutnya, oh iya, sama dengan nilai batas bawah cos, kita klik enter, nilai batas atas, klik enter. Lalu kita ini di bagian sin kita tuju sama dengan 7 ini. Lalu kita bisa mencari nilai uh, tengah-tengah buat mencari nilai interpolasi. Kita pakai rumus sebelumnya aja. Kita copy, lalu enter. Kita masukkan ke sini.
Kita itu. Lalu itu kita nyari yang interpolasi sin, copy ke enter. Udah aku copy atau belum sih? Setelah itu kita bisa masuk ke cost. Nilai cost tuh tadi apa? Dari 11 sama 24. Ini tuh sama dengan 11. Ini ya berarti. Sama yang ini. Ini tuh yang nilai ini. Setelah semua ini terisi, kita bisa nyari nilai U. Kita copy aja rumusnya, biar tidak memakan waktu yang banyak. Setelah itu kita bisa masukkan ke sin. Sinnya bentar. Ini tuh F9 terus F10. Oke. Ini kita bisa connection aja. Lalu connection salah. Nih. Itu kita nilai sin. Oh, itu sama masih sama kita sama dengan nilai sin. Itu terus nilai sin. Lalu kita connecting koneksi koneksi aja buat batas atas sama batas bawahnya. Hmm, sama dengan ini. Lalu yang di sin ini kita batas bawahnya kita ambil atasnya pakai ini. Lalu kita klik enter. Di sini juga sama, kita koneksi aja. Lalu batas atas di 2πd per L sama dengan koneksi yang ini. Kita klik enter. Itu yang ini sama dengan koneksi. Nanti tinggal nyari pertengahan, bukan pertengahan, nilai tengah rumus. Setelah itu kita nyari nilai rumusnya. Kita copy terlebih dahulu. Copy. Kita klik paste. Lalu setelah dicek semua udah bisa, kita klik enter. Lalu kita nyari nilai tengah interpolasi sin kedua. E24 tuh. Oh iya deh. Buat ini tuh nilainya sama. Jadi kita koneksi ke sini. Itu kita masuk ke sin ini. Jadi sin 1 ini. Oh, ini sama dengan nilai dari tengah yang ini. Terus sama dengan sin 2πd per L itu nilai yang udah diinterpolasi. Saat itu kita nyari nilai V. Kita V rumusnya. Copy aja. Bentar. Copy, enter. Baik.
Oh, berarti belum ke itu ya. Lalu kos KD-nya tuh yang nilai F12, nilai F13. Ini sama dengan F12 ya rumusnya. Nah, itu yang nilai singkat itu nilai darinya yang sama kayak F13. Saya itu yang ini tuh rumus ya, bentar. Hmm, ini copy, enter. Kita masukkan ke yang sheet 0. Gitu. Hmm, kita klik ya. Yang ini tuh kita masukin nilai ini aja karena kan udah ketemu juga. Nah, itu yang SIM KD. Bentar, SIM KD itu pakai K12 sama P11. Yang ini tuh pakai K12. K12 tuh berarti rumus. Rumusnya. Pakai yang nilai yang SIM yang pertama. Yaitu kita klik enter. Ini kita masukin nilai P11. Nilai P11 itu dari singkatin. Oh iya, sama ya. Setelah itu semua, kita bisa nyari nilai AX atau percepatan partikel arah horizontal. Kita pakai rumus yang udah ada. Kita copy, klik enter. Nah, bentar, sini aja deh. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita cari nilai AZ, AZ atau percepatan partikel arah vertikal. Rumusnya diambil dari sheet yang orbital partikel kita. Save, aduh bentar. Copy, klik, masuk. Oke. Hmm, karena di sheet ini kita buat yang sheet 0 kita udah selesai, kita bisa melanjutkan ke sheet 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 316, dan nanti akhirnya bisa kita membuat tabel ini. Karena aku dapatnya Yeko 16, karena tadinya aku udah mengerjakan yang ini, em, udah dapat setelah aku kerjain semua dari yang 0 sampai 360 didapatkan hasilnya ini. Terus kita ulang. Kita mau membuat grafiknya terlebih dahulu. Kita drag, kita copy, lalu kita masuk ke insert. Kita masuk ke chart, ke scatter with smooth lines. Lalu karena di sini masih besar-besar jaraknya, kita pencet yang ini 2 kali. Lalu minimumnya kita ganti 60. Maksimumnya kita ganti 6. Lalu, ya udah. Karena
Karena di sini udah mendapatkan grafiknya. Hmm, ini kasih bawah aja. Setelah membuat grafik ini semua, kita bisa eh, me- tukar menukar sama teman-teman kita buat dapat Y yang semua nanti kita kumpulin ke grafik gabungan yang ini. Tapi karena belum, jadi video tutorial kita cuma sampai di sini saja. Setelah itu, udah deh. Terima kasih.